Besok minta maaf. Ya. Kalau memang tidak dikasih, semua dikeluarkan. Ya, sebentar saya ke sana. Ya, kalau memang tidak dikasih. Tapi kalau di sana tidak dikeluarkan, cuma saya terobos nanti. Ya, saya sebentar. Ya, tapi kan tidak ada rumah ini, Pak. Ya. Jangan bikin masalah dengan saya. Jangan gitu kamu. Nggak boleh gitu. Tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Memang perilaku intoleran ini semakin kesini semakin tidak bisa diberikan pencerahan saya kira, karena memang di mana-mana terjadi. Di Kulon Progo juga ada patung Bunda Maria yang harus ditutupi dengan terpal hanya karena sorotan dari kadrun-kadrun yang memang selama ini adalah gerombolan pembenci umat lain. Belum lagi misalnya yang ada di Buleleng ini, ada seorang bapak-bapak itu juga membubarkan paksa pelaksanaan ibadah Nyepi, dan apa yang terjadi akhirnya bersitegan dengan para pacalan di sana. Nah, yang saya mau bilang, fenomena-fenomena seperti ini adalah merupakan fenomena di mana pemerintah kita tidak tegas sebenarnya, terutama faktor hukum yang lemah di dalam memberikan ganjaran terhadap mereka-mereka semua ini. Kedua adalah faktor moderasi beragama yang masih belum berjalan dengan efektif. Efek dari dogma yang berlebihan, seolah-olah bahwa apa yang dia jalankan itu adalah hal yang mutlak paling benar di antara agama lain. Dan sebenarnya kalau dogma itu semua agama punya, tetapi kemudian kalau itu berlebihan dan justru kemudian akan membuat kita akan ringan tangan mempersekusi orang lain, seolah-olah bahwa mereka menjadi pengadil, mereka menjadi penjaas kebenaran bagi orang lain. Nah, disinilah kedangkalan ilmu pengetahuan. Nah, seyogyanya memang ustadz-ustadz yang ada hari ini atau ulama-ulama yang ada hari ini itu harus lebih banyak sebenarnya bagaimana membahas soal etika, soal adab. Kenapa? Karena ini yang bermasalah saya kira. Bukan soal surga dan neraka yang selalu didongong-dongongkan, seolah-olah bahwa kalau kita bicara akhirat ini kita bicara surga dan neraka saja. Padahal ada banyak hal yang mesti dipelajari oleh umat Islam, terutama saya kira dalam konteks toleransi ini adalah soal adab dan adat ya. Adab dan adat. Lain adab, lain adat. Itu semua harus dipahami oleh orang yang beragama supaya kemudian tidak saling tabrak satu sama lain. Yang terjadi di Buleleng ini, saya kira ini fakta nyata betapa negara kita ini, di sana ini kan Islam minoritas, tapi mereka berani mau nerobos orang yang sementara melakukan ibadah Nyepi. Ini luar biasa ini. Dan ini kalau dibiarkan terus menerus berbahaya. Untungnya para pecalang ini bersikap baik terhadap mereka dan berupaya sabar betul menghadapi para kuculu ini yang mau memaksakan dirinya lewat di jalan itu yang kebetulan ditutup beberapa jam hanya karena memang kepentingan ibadah. Dan itu hal biasa sebenarnya. Kita yang mayoritas ketika ada dalam satu wilayah mayoritas harus tahu diri, harus menempatkan diri, tidak boleh sok-sokan begitu karena merasa jauh lebih benar apa yang diyakini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Terima kasih atas waktunya saya sebagai warga Sumber Lampok. Apa yang menjadi kesalahan kami kemarin sama Pak Mat, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf atas kesalahan kemarin, karena kalau kayak gitu, masalahnya masyarakat masih banyak di sana. Maka saya ambil inisiatif untuk dibukalah portal itu supaya nggak ada kerumunan kan gitu. Masalahnya itu saya karena sebagai orang biasa, orang awam, tidak tahu apa-apa. Saya lulusan SD karena tidak megang ijazah, karena hilang ijazah. Makanya saya sebagai orang awam, saya mohon maaf sama Pak Jurul Pendise, semua masyarakat Sumber Lampok, Pecalang semua sama Pak Mekel, saya mohon maaf. Itu terima kasih.